Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokom Kusmana, guru SMA Negeri Tanjung Kerta, akan melaporkan video tentang deskripsi permasalahan, yaitu mengenai kedisiplinan siswa. Video ini dibuat untuk memenuhi laporan IKI pada bulan November tahun 2022. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kedisiplinan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat dilakukan melalui lembaga formal maupun informal. Lembaga formal melalui sekolah, sedangkan lembaga informal dapat melalui keluarga dan lingkungan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, staf tata usaha, dan benda-benda lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa siswa, guru, dan kepala sekolah secara bersama-sama dalam suatu lembaga dan bersama-sama pula mengatur dan membina serta menyelenggarakan program-program yang ditentukan dan diatur oleh Dinas Pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam upaya memudahkan pelaksanaan program yang sudah ada. Maka sekolah membuat peraturan dan tata tertib sekolah. Untuk mencapai hal tersebut, kedisiplinan terhadap tata tertib sangat menentukan dalam pembentukan perilaku siswa agar siswa disiplin melaksanakan tata tertib yang dilaksanakan oleh sekolah. Tata tertib mempunyai hubungan yang erat dengan kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan salah satu faktor yang penting di dalam menegakkan tata tertib sekolah. Tingkat kesadaran akan kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran tata tertib sekolah tersebut. Tata tertib yaitu seperangkat aturan atau ketentuan yang secara organisatoris mengikat setiap komponen sekolah, baik murid, guru, kepala sekolah, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai fungsi dan tugas edukatif yang meliputi 3 dimensi, yaitu mendidik yang menghasilkan etika dalam pergaulan, mengajar menghasilkan kecerdasan, dan melatih menghasilkan keterampilan. Tata tertib atau peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur cara hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta keselamatan. Tata tertib diperlukan pula pada sekolah agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan tenang, lancar, dan berhasil mencapai tujuan pendidikan nasional. Pentingnya pendidikan di sekolah membuat seluruh komponen yang ada di sekolah menyadari arti pentingnya tata tertib sekolah. Tata tertib ini sangat bermanfaat untuk mengajarkan kedisiplinan kepada siswa. Tetapi kondisi tersebut tidak begitu mudah menjadi suatu kenyataan, karena sering terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib sekolah oleh para siswa. Pelanggaran tata tertib merupakan perbuatan yang dilakukan oleh siswa yang bertentangan dengan peraturan-peraturan tata tertib sekolah yang bisa mengakibatkan kerugian pada semua pihak, yaitu pada diri siswa, orang tua, dan guru, dan masyarakat lingkungan sekitar. Seperti halnya di SMA Negeri Tanjung Kerta, di mana masih terjadi pelanggaran tata tertib sekolah. Pelanggaran tata tertib seperti terlambat datang ke sekolah,
membolos, istilah terlalu lama, berkata kasar kepada teman, merokok, mencoret-coret dinding, meja dan kursi, atribut pakaian yang tidak lengkap, pakaian siswa-siswi masih sering terlalu ketat. Dari berbagai macam pelanggaran tersebut, tentu ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor internal, yaitu dari siswa itu sendiri, yaitu kepribadian siswa itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar diri siswa, yaitu lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Maka dirasa perlu untuk diadakan studi lanjut tentang pelanggaran tata tertib sekolah dan faktor-faktor penyebabnya pada siswa SMA Negeri Tanjung Kerta tahun ajaran 2022-2023. Dari uraian permasalahan tadi, maka dapat disimpulkan akar permasalahannya adalah yang pertama, apa saja jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kelas 1 atau kelas 10 pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan pelanggaran tata tertib tersebut. Nah, dari permasalahan tadi, yang menjadi alternatif penyelesaian atau solusinya adalah satu, mendeskripsikan jenis-jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa kelas 10 SMA Negeri Tanjung Kerta. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tata tertib sekolah siswa kelas 10 SMA Negeri Tanjung Kerta. Dari uraian permasalahan dan alternatif solusi tadi, maka hasil pemecahan masalahnya sebagai berikut. 1. Manfaat secara teoritis. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai jenis dan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tata tertib sekolah. Yang kedua, manfaat praktis. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada guru, khususnya guru PKN, pendidikan agama, budi pekerti, dalam hal mendidik dan membimbing siswa SMA Negeri Tanjung Kerta, sehingga bisa meningkatkan kesadaran dan mematuhi tata tertib sekolah dan menjalankan atau melaksanakan tata tertib tersebut dengan baik di dalam sekolah, lingkungan maupun keluarga. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di sekolah. Dalam hal ini adalah masalah kedisiplinan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.